Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Betul dengan saudara Rafiq? Ya betul. Oke, terima kasih ya karena sudah datang di sesi konseling kali ini. Lalu terima kasih juga sudah mengisi intake info yang telah saya kirimkan. Nah, saya juga di sini sudah melihat ya, sudah membaca intake info yang sudah kami isi. Baik. Di sini di ruangan ini ada 3 kursi yang posisinya acak. Rapi boleh memilih salah satu dari kursi ini untuk Rapi duduki gitu, yang kira-kiranya membuat Rapi nyaman itu di sebelah mana? Di sini Pak. Di sana. Ya boleh, silakan. Lalu selanjutnya di sini ada 2 buah kursi. Sekarang kira-kira menurut Rafi sendiri, saya sebaiknya duduk di sebelah mana gitu agar Rafi itu merasa lebih nyaman untuk bercerita. Di sini Pak. Di sini. Ya, baik. Saya duduk ya. Apakah seperti ini, saya duduk seperti ini, apakah sudah membuat Rafi nyaman? Sudah Pak. Oke. Selanjutnya apakah boleh itu tahu kalau saya itu mengenai latar belakang dari Rafi sendiri gitu. Rafi boleh menceritakan bagaimana latar belakang Rafi, lalu aktivitas sehari-hari Rafi sendiri itu seperti apa gitu? Baik. Jadi sekarang itu saya itu sedang melaksanakan kuliah gurunya di Universitas di UPI. Di UPI ya. Nah, sekarang itu saya sedang di semester akhir. Nah, dan mungkin saya itu lagi kebingungan juga Pak. Saya juga membuat saya kepikiran dan saya itu merasa takut, merasa minder gitu untuk melaksanakan tugas akhir ini. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Jurusannya di penelitian di PGSD. Di PGSD. Jadi sekarang aktivitas atau latar belakang Rafi itu sedang melakukan perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di prodi atau jurusannya itu PGSD. Sekarang Rafi itu sedang ada di semester akhir, lalu Rafi itu sekarang sedang merasa takut gitu untuk melakukan tugas akhir ini. Sebelumnya apakah Rafi itu pernah melakukan sesi konseling sebelum melakukan konseling dengan saya? Kayaknya pernah Pak. Pas waktu saya di SMA, tapi itu pun nggak tahu konseling, nggak tahu bukan. Soalnya pas waktu SMA itu saya itu kayak ngobrol gitu sama guru BK-nya gitu. Nah, guru BK-nya sendiri itu saya itu membahas tentang karir saya ke depannya gitu, untuk seperti apa gitu, universitas mana yang saya di sana itu kebingungan untuk memilih jurusan. Oke, jadi Rafi sendiri itu sebelumnya tuh pernah melakukan sesi konseling waktu SMA ya. Rafi itu juga membahas tentang bagaimana atau di mana gitu karir Rafi sendiri ke depannya tuh mau dilanjutkan gitu. Nah, kebetulan sekarang Rafi berada di Universitas Pendidikan. Baik. Kalau boleh tahu proses waktu konseling itu seperti apa gitu, apakah seperti ini di ruangan yang dekat atau gimana gitu, boleh diceritakan? Enggak Pak, jadi pas waktu di SMA waktu konseling sebelumnya itu saya kayak di ruangan itu, di ruangan guru, di ruangan BK ya, kayaknya kalau nggak salah. Di ruangan BK saya ngobrol, dan itu pun tidak di ruangan
kan kalau di sini makan tertutup gitu privasi. Nah kalau di sana makan enggak gitu, banyak guru WK lain yang ada gitu. Jadi pas waktu saya cerita itu kedengaran sama orang lain kayak gitu. Jadi membuat saya itu tidak merasa nyaman kayak gitu. Oh, ya, baik. Jadi untuk proses atau konseling terapi vocational itu berbeda ya dengan kali ini. Kalau waktu SMA itu rapi itu konseling itu mungkin cuma di ruangan mereka, bukan di ruang konseling gitu. Lalu cerita rapi juga mungkin bisa terdengar ya oleh guru-guru atau teman-teman yang lain. Sebelumnya mungkin rapi sendiri itu sudah mengetahui gitu ya bagaimana proses konseling itu seperti apa. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit gitu bagaimana proses konseling kali ini. Pada proses konseling kali ini itu kita saya sebagai konselor lalu sekalian saja kita perkenalan ya, mungkin karena tadi saya belum perkenalan juga. Perkenalkan, saya di sini Ridwan Maesa. Di sini saya sebagai konselor, lalu Rapi sendiri itu sebagai konselingnya. Lalu pada sesi konseling kali ini itu terdapat 4 sesi di mana setiap sesinya itu ada atau berdurasi sekitar 40 sampai 60 menit seperti itu. Oke. Sebelumnya apakah Rapi apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait seperti konseling itu seperti apa, apakah ada hal yang harus dilakukan atau apa? Mungkin enggak ada. Tidak ada. Oke. Kalau begitu mungkin saya akan ceritakan lagi sedikit di mana di konseling kali ini tuh kita ada yang namanya itu asas kerahasiaan, di mana di asas kerahasiaan itu kita konseling itu tidak boleh ada sembarang orang yang tahu gitu. Nah, sekalian juga saya akan menanyakan kepada Rapi gitu, apakah konseling kali ini atau permasalahan Rapi yang akan kita bahas itu siapa saja sih yang boleh tahu? Mungkin Bapak. Saya saja, baik. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mau ikut juga telah mempercayai saya gitu untuk menangani atau kita bisa sesi konseling kali ini. Gitu. Baik, kalau boleh tahu untuk sekarang itu apa sih itu yang membuat Rapi sendiri itu ingin mengikuti sesi konseling kali ini? Gitu. Yang membuat saya ingin konseling dengan Bapak itu, jadi saya itu kan sekarang di semester akhir gitu Pak. Saya itu kebingungan gitu, dan saya juga merasa takut untuk melaksanakan tugas akhir gitu. Itu tuh jadi masalah di diri saya gitu, terutama di pikiran saya itu tuh menjadi pikiran yang mungkin terus-terusan pikiran, dan itu saya rasa itu membuat mengganggu diri saya gitu. Jadi tidak optimal di kehidupan saya kayak gitu. Jadi permasalahan yang sedang Rapi jalani atau alami sekarang itu, Rapi sedang merasa ketakutan akan tugas akhir ini gitu. Lalu Rapi juga mungkin kepikirannya, lalu karena kepikiran terus, Rapi itu masalah itu menyebabkan Rapi itu merasa kurang optimal gitu akan Rapi perkembangan dari diri Rapi sendiri. Baik, kalau begitu bisa kita mulai sesi kali ini.